pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia. Pada umumnya, makanan yang masuk ke dalam mulut kita masih dalam berbentuk potongan-potongan yang masih besar. Misalnya nih, nasi, daging, telur, dan buah-buahan. Makanan ini baru dapat ditelan, perlu mengalami perubahan bentuk maupun ukurannya. Secara garis besar, makanan ini terdiri dari karbohidrat, lemak atau lipid, protein, vitamin, dan air. Ada 3 tahapan proses pencernaan, mulai dari pencernaan dalam mulut, pencernaan dalam lambung, dan pencernaan dalam urat. Kali ini kita akan membahas satu persatu sistem pencernaan, mulai dari sistem pencernaan mulut, pencernaan dalam lambung, dan pencernaan dalam usus. Pencernaan di dalam mulut. Dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanisme oleh gigi dengan jalan dikunyah. Mulut merupakan langkah awal pencernaan makanan melalui proses kimiawi dan mekanik. Proses pencernaan di dalam mulut itu terjadi, makanan yang masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam mulut dan dihancurkan secara mekanisme oleh gigi dengan cara dikunyah. Di dalam mulut terjadi pengubahan makromolekul senyawa. Misalnya nih, nasi yang kita makan yang mengandung karbohidrat. Nah, di dalam mulut terjadi pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Ada 3 kelenjar yang menghasilkan air liur atau saliva. Pertama, parotid, kelenjar parotid. Yang kedua, kelenjar submandibular, dan kelenjar sublingual. Kelenjar ludah yang terbesar di dalam mulut yaitu kelenjar parotid. Sedangkan kelenjar ludah yang menghasilkan air liur yang paling banyak yaitu kelenjar submandibular, kelenjar parotid yang terletak di bawah rahang telinga, yang dekat dengan telinga, dan kelenjar submandibular yang terletak di bawah rahang, dan kelenjar sublingual terletak di depan rahang di bawah lidah. Pernahkah kalian mengalami suatu kasus ketika melihat misalnya mangga-mangga muda gitu kan, di dalam mulut terasa asam dan banyak keluar air liur. Jadi ini adalah dipengaruhi oleh kelenjar parotid yang mengeluarkan air liur yang sangat banyak. Jadi intinya di dalam mulut itu terjadi pemecahan senyawa kompleks karbohidrat menjadi glukosa. Tujuannya untuk mempermudahkan tubuh menyerap zat karbohidrat yang sudah dipecah menjadi glukosa. Setelah makanan yang sudah dicerna di dalam mulut, selanjutnya proses pencernaan beralih ke dalam lambung. Makanan yang sudah dicerna di dalam mulut melalui kerongkongan terus ke lambung. Makanan yang telah dikunyah di dalam mulut ditelan melalui esofagus ke dalam lambung. Perpindahan makanan dari mulut hingga ke lambung disebabkan oleh adanya gerak peristaltik pada esofagus yang dibantu oleh adanya mukus. Mukus yaitu suatu makroprotein yang merupakan pelumas dan juga melindungi esofagus yang dibantu oleh adanya mukus. Di dalam lambung terdapat cairan yang berfungsi memecahkan protein dengan cara hidrolisis. Di dalam lambung itu terdapat zat organik dan zat anorganik. Zat anorganik yang ada di dalam lambung yaitu HCl, NaCl, KCl, dan fosfat. Sedangkan zat organik yang ada di dalam lambung ialah enzim peptid, enzim renin, dan lipase. Asam HCl yang ada di dalam lambung ini berfungsi untuk membuat pH yang baik untuk proses pemecahan molekul protein oleh enzim pepsin dan dengan cara hidrolisis. Terus pepsin adalah suatu enzim yang berguna untuk memecahkan molekul protein menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu pepto dan fruktosa. Enzim ini dihasilkan oleh sel-sel utama lambung dalam bentuk pepsinogen, yaitu calon-calon enzim yang belum aktif. Lipase adalah enzim yang memecahkan lemak dengan cara hidrolisis. Enzim lipase umumnya bekerja secara optimal pada pH 5,5 sampai dengan 7,5. Enzim renin ini berasal dari prorenin
yaitu suatu zimogen yang dengan suasana asam berubah menjadi renin. Renin ini sangat berfungsi dalam pencernaan makanan pada bayi karena dapat mengubah kasein yang terdapat dalam susu menjadi prakasein dengan bantuan ion C++. Mukus atau lendir yang ada di dalam lambung adalah suatu glikoprotein atau musin yang dihasilkan oleh sel-sel dinding lambung. Mukus ini umumnya berfungsi melindungi sel-sel dinding lambung dari asam ACL maupun dari enzim pemecahan protein. Nah, terakhir nih, pencernaan di dalam usus. Makanan yang telah dicerna di dalam lambung berupa campuran yang kental. Campuran ini secara berkala dikeluarkan dari lambung dan masuk ke dalam usus 12 jari atau duodenum melalui suatu katup pengatur yang disebut katup pylorus. Katup ini dapat terbuka dan tertutup untuk mengatur masuknya campuran makanan ke dalam duodenum. Ada dua organ yang penting dalam proses pencernaan di dalam usus, yaitu cairan pankreas dan cairan empedu. Cairan yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu mempunyai sifat basa. Oleh karena itu, cairan makanan yang bersifat asam akan dinetralkan dan akhirnya bersifat basa. Setelah mengalami proses pencernaan pada ketiga organ tubuh di mulut, lambung, dan usus, maka diperoleh beberapa hasil akhir dari pencernaan makanan. Hasil akhir untuk karbohidrat ialah monosakarida, untuk protein asam amino, sedangkan untuk lemak ialah asam lemak. Tujuan dari sistem pencernaan ini memudahkan tubuh menyerap zat-zat karbohidrat, protein yang terdapat di dalam nasi, misalnya karbohidrat di dalam daging, protein di dalam telur, mineral dan vitamin di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, begitulah hasil akhir dari sistem pencernaan mulai dari dalam mulut, dalam lambung, dan dalam usus. Mudah-mudahan sistem pencernaan dari penjelasan saya, teman-teman dapat memahaminya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.